Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HW. Adik-adik, pada kali ini kita bertemu untuk pertemuan yang pertama Yunda Niken dan Yunda Gina. Nah adik-adik, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang sejarah Hizbul Wathan. Ya, ini nanti akan disampaikan oleh Yunda Niken ya, tentang sejarah Hizbul Wathan dari masa ke masa. Arti Hizbul Wathan. Hizbul berarti pembela atau pejuang. Wathan berarti tanah air. Jadi Hizbul Wathan artinya pembela tanah air. Nah, itu tadi arti dari Hizbul Wathan. Ya, mohon difahami, dan ini adalah menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Ini adalah lini masa perkembangan Hizbul Wathan dari tahun 1916, 1918, 1961 dan 1999. Masa tahun-tahun ini Hizbul Wathan mengalami pasang surut. Ya, kita mulai adik-adik pada tahun 1916. Ya, kita mulai pada tahun ini. Pada tahun 1916, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali dari perjalanan tabligh di Surakarta atau di Solo. Nah, itu namanya dulu kita kenal dengan nama pengajian Sidik Amanah Tabligh dan Fatonah. Ketika beliau melewati alun-alun utara Mangkunegaran, beliau melihat para pemuda Javanse Pathfinders Organisasi GPO ya, menggunakan seragam yang sangat rapi. Nah, kemudian pada tahun 1918 ini adalah periode kedua. Sesampai di Jogja, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengundang murid-muridnya untuk berdiskusi tentang metode pembinaan pemuda Muhammadiyah. Di antaranya murid beliau adalah Sumodirjo dan Sarbini. Bersama-sama merintis berdirinya Kepanduan dalam Muhammadiyah. Kegiatan pertama banyak diarahkan pada latihan baris berbaris, olahraga, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Tentunya juga bekal keagamaan. Dari gagasan yang sudah matang tersebut, maka lahirlah Pathfinder Muhammadiyah pada tahun 1918. Karena pada saat itu penjajahan Belanda, maka semua organisasi tidak boleh memakai bahasa Belanda. Maka pada tahun 1920 atas usul Hajid, Pathfinder diganti menjadi Hizbul Wathan. Jadi pada tahun ini perubahan dari Pathfinder Muhammadiyah menjadi Hizbul Wathan. Nah, ini adalah perkembangan Hizbul Wathan setelah tahun 1920. 1924 berkembang di Jawa maupun luar Jawa. Cabang pertama di luar Jawa yaitu Sumatera Barat. Ya, Hizbul Wathan berkembang dengan pesatnya. Tahun 1945 ketika Jepang masuk secara organisatoris, Hizbul Wathan lebur sesuai dengan kehendak Jepang yang membubarkan segenap organisasi yang ada waktu itu. Pada tahun 45 dibuatlah Pandu Rakyat Indonesia atau PRI. Tahun 50 ya, karena PRI tidak aktif,
maka Hizbul Wathan kembali aktif dan memisahkan diri. Tetapi apa mau dikata? Pada tahun 1961, ketika Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, beliau menghendaki semua kepanduan itu menjadi satu, ya, sesuai dengan prinsip beliau, semuanya satu. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang peleburan seluruh kepanduan yang ada di Indonesia termasuk Hizbul Wathan dilebur menjadi satu, menjadi Gerakan Pramuka. Nah, Pramuka kepanjangan dari Praja Muda Karana. Itu sesuai dengan maklumat dari PP Muhammadiyah nomor 302/4/61 tentang Hizbul Wathan sesudah adanya perintah peleburan organisasi. Maka pada tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena Presiden Soekarno meleburkan seluruh kepanduan menjadi pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, pada waktu itu di Indonesia otomatis ya hanya ada satu kepanduan, yaitu Pramuka. Panjangan dari apa adik-adik? Praja Muda Karana. Sampai sekarang Pramuka tetap hidup. Tetapi ya, kemudian pada tahun 1999 ya, pada saat Muktamar di Jakarta tahun 1920 itu atas usul salah seorang tokoh Pandu HW Amin Rais mendorong pimpinan pusat Muhammadiyah untuk membangkitkan kembali gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Maka pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 18 November HW bangkit kembali. Nah, ini adalah lini ya kesimpulan dari tadi yang Yunda terangkan ya. 16 itu Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan perjalanan di Solo. Kemudian 18 berdirinya Pathfinder atau Hizbul Wathan ya. Kemudian 61 itu adalah dilebur menjadi Gerakan Pramuka. Tahun 1999 bangkit sampai sekarang ini. Alhamdulillah Hizbul Wathan bangkit kembali. Nah, salah satu kader Hizbul Wathan yang terkenal adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, sehingga beliau dijuluki menjadi Bapak Pandu Hizbul Wathan. Untuk Bapak Pandu dunia siapa adik-adik? Adalah Lord Baden-Powell. Ya, Lord Baden-Powell adalah Bapak Pandu dunia. Sedangkan Bapak Pandu Hizbul Wathan adalah Jenderal Sudirman. Yang mendirikan Hizbul Wathan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semboyan HW. Semboyan HW adalah sedikit bicara, banyak bekerja, dan senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 145. Fastabiqul khairat. Nah, itu adalah semboyan pedoman daripada Hizbul Wathan. Nah, adik-adik, itu tadi adalah sejarah Hizbul Wathan. Kalau sudah, silakan nanti kalian absen ya, bahwa kalian telah melihat tayangan video sejarah Hizbul Wathan. Terima kasih untuk adik-adik semua. Semoga senantiasa sehat walafiat. Dari Yunda berdua sampai di sini dulu. Yunda ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HW Fastabiqul khairat. Allahu Akbar.